Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Konten kali ini kita akan menuju Bukit Swiss bersama guru-guru Tariq bin Ziyad. Ya teman-teman, hari ini kita akan menuju Bukit Swiss. Refreshing setelah pelajaran online, sudah pembagian rapot PTS bersama Pak Jawari dan juga nanti ada kawan-kawan lagi. Kita transit dulu di masjid untuk sholat asar, saudara-saudara. Teman-teman, kita lagi di rest area masjid sambil nunggu satu bank. Ya teman-teman, ini kita sudah bentar lagi sampai lokasi Bukit Swiss 2. Nah, ini mulai tanjakan, sudah mulai gelap saudara-saudara. Bukit Swiss 1 nama Bukit Swiss 1, baru Bukit Swiss 2. Ya, kita sudah sampai. Nah, ini gerbangnya. Masya Allah, sangat. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Bukit Jonggol. Ya, asik kan dong pemandangannya. Oke, yang punya duit nganggur 65 juta, 100 juta bisa sini tuh, langsung pesan sama Ustadz Firdaus. Tuh ada 3 mobil yang sini. Nah, mereka sedang cek lokasi Ustadz Ubeng. Alhamdulillah, ada min fadli Rabb. Subhanallah. Besok pagi kita akan hiking, oke? Alhamdulillah wasalna bi amanin. Kita sudah sampai saudara di Bukit Swiss 2. Tuh. Besok pagi kita memanah. Udah ada panahannya tuh. Alhamdulillah. Sudah sampai di Bukit Swiss 2 Jonggol. Wah, maaf. Ada sohib. Habis berenang tadi. Habis berenang. Main di lumpur. Main poker. Teman-teman, mereka habis mendaki gunung tadi sore. Sekarang akhirnya rebahan. Ya, dalam mimpi mendaki gunung. Besok kita hiking. This is Mr. Jawahari. Tenang aja. Salah satu kegiatan akhir pekan kita bersilaturahim di Bukit Swiss Jonggol 2. Ini maghrib. Akhir Pak. Jang, saya yang nggak ikut Pak Jang. Maaf ya. Hari. Seto, Pak Ari. Ini acara apa? Acara langsung. Oh, langsung. Acara langsung. Enggak London. Terus. Kampung nih. Oh, mana kampung? Tausiah atau Mauidul Hasanah. Mauidul Hasanah dari Ustadz Syekhuna Ustadz Munawar LC. Monggo untuk Ustadz Munawar dipersilakan waktu dan tempat. Dipersilakan. Serius ya? Nggak apa-apa sambil pada kita ini tempatnya. Kita butuh siraman kolbu, Ustaz. Ya lama, kebetulan saya baru jumpa lagi Ustaz Munawar. Tepuk tangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ngopi aja ya. Ya. Ngobrol perkara iman. Asik. Antep nih, bisa jadi judul nih. Asik. Ngobrol perkara iman. Jadi intinya hari ini kita masih diberikan kesempatan menghirup udara, dan khusus untuk malam ini udara Jonggol kita hirup begitu segar, kan ya? Alhamdulillah. Segar nggak? Segar. Alhamdulillah. Bis hujan lagi, Ustaz. Iya, hujan. Cerita kejadian kemarin, terus 2 hari yang lalu. Kemarin dulu.
Ini sebenarnya sebagai renungan juga buat kita semuanya. Nah, Anda kan ninggalin istri terus. Ini curcol apa? Ngopi perkara iman. Ya, ngobrol perkara Iman Ini yang juga berkaitan pelajaran. dengan Iya kan? ahwal saksiyah. Apa namanya? Ninggalin istri terus. Nah, pas kemarin hari Jumat, setelah hari Jumat mau izin, istri masih tidur. Pokoknya keluar terus tiap hari. Sampai kemarin juga acara. Jadi jarang di rumah. Nah, di situ naruh sesuatu di sebelahnya dia, jadi membuat dia seneng. Bangun-bangun, wah langsung seneng dia. Pokoknya rahasia apa sesuatu itu. Nah, terus tanya, seneng nggak? Sama "Oh, kayak gini seneng nih." banget gitu kan, seneng banget. Coba antum nanti tiru lah. Pasti kamu tambah sayang sama suaminya. Iya. Gitu. Nah, coba bayangkan, apa namanya? Aku cuma ngasih sesuatu remeh-temeh, nggak berharga gitu, tapi bisa membuat kamu seneng. Kalau tiap hari ada di samping kamu, tambah seneng, tambah bahagia, tambah sayang sama apa namanya, sama suami. Nah, coba bayangkan, ketika kamu bangun, kamu masih bisa bernapas. Ketika bangun, jari-jari kamu gerakkan masih bisa bergerak. Terus ketika kamu bangun, melangkahkan kaki kamu bisa jalan kamar mandi sendiri. Ketika kamu bangun, kamu masih bisa apapun yang kamu ingin lakukan bisa gitu kan. Nah, harusnya kamu lebih sayang sama Allah setiap hari. Ini dalam rangka kita bersyukur. Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, kita syukuri. Karena syukur itu sebenarnya menumbuhkan rasa sayang kita sama Allah. Jadi ini kaitan syukur itu akan kembali pada hakikat hidup kita. Ya kan, kembali menyadari bahwa hidup kita itu hanya Allah. Sering Anda mengingatkan kejadian itu, kejadian simpel sebenarnya. Kejadian berikutnya waktu goes. Ini pelajaran juga buat kita semuanya. Anak katakan gini, hidup itu apapun yang kita lakukan harus hadirkan Allah, niat. Jangan sampai waktu kita bertambah, umur kita bertambah, habis waktu kita sia-sia, hampa karena Allah. Apalagi seharian goes dari pagi sampai sore. Itu sumalatus alunna yauma idzin alin aim. Ditanya sama Allah, berapa kali goesan, berapa kali tanjakan, berapa kali turunan. Bukan masalah target atau tujuan. Jadi tujuannya adalah berapa langkah bumi, berapa jengkal bumi akan menjadi saksi kebaikan buat kita nanti. Ditanya semuanya. Betul. Makanya kan kita sholat ya, sholat sunnah, disuruh pindah sunnah. Itu Iya. dia jadi saksi. Oh iya betul. Dia jadi saksi. Ajarkan itu ke teman-teman. Sunnahnya ketika naik baca Allahu Akbar. Itu ada filosofinya juga itu. Ketika turun kita ucapkan Subhanallah. Jadi zikir. Pokoknya intinya ingat sama Allah. Karena kata Rasulullah SAW, adunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia itu laknat, dilaknat oleh Allah. Dan apa yang ada di dunia itu semuanya dilaknat. Jauh dari rahmat Allah, illa dzikrullah wa mawala. Kecuali ingat sama Allah dan yang berkaitan dengan zikir, salat, kayak gitu kan, silaturahim, pokoknya semua kaitannya dengan ingat sama Allah itu semuanya kebalikan dari laknat adalah rahmat. Gitu. Jadi syukur menumbuhkan rasa cinta, hidup kita berkah itu kita kembalikan kepada Allah, hadirkan semua Allah dalam semua aktivitas kita. Hari ini kita kesini tujuannya apa? Harus niatin dengan Allah. Mulai dengan bismillah, setiap langkah bismillah. Zikir setiap apa namanya? Setiap waktu itu zikir. Basahi lidah kita dengan zikir. Dan mohon maaf hari ini kenapa Anda milih ini tahadus binikmah ya. Kenapa Anda milih jalan sendiri? Karena ternyata kalau jalan sendiri itu nikmat banget. Nikmat. Kita bisa merojaah. Coba iya. dari Bondol sampai Jonggol itu berapa surat yang kita baca, berapa kalimat thayyibah yang kita baca. Itu ditanya semuanya kita sama Allah. Semuanya ditanya. Jadi insya Allah tenang hati kita, tenang. Kalau kita ingat Allah, insya Allah tenang. Ya kan? Goes kenapa Anda menghindar tertinggal 15 kilo? Karena di situ kita bisa merojaah istirahat. Istirahat targetnya istirahat, ngaji setengah juz baru jalan. Iya. Tinggalan nggak apa-apa. Ini sebenarnya amalan rahasia, tapi untuk tahadus binikmah. Betul. Jadi untuk mengingatkan kita, Ana juga biar istiqomah. Jadi
aktivitas kita, setiap napas yang keluar dari kita dedikasikan untuk Allah, ibadah untuk Allah. Jadi jangan sampai sia-sia. Kan semakin hari umur kita semakin bertambah, itu semakin dekat dengan kehidupan kita yang hakiki. Dan di situ nanti insya Allah kita akan ambil apa yang kita lakukan. Jadi ingat-ingat itu semalatus aluna yawma idzin anin nani. Cukup itu mungkin teman-teman buat mengingatkan agar hidup kita lebih bermakna. Amin. Selalu bersyukur, selalu ingat Allah. Itu doang sih. Itu prinsip yang biasa Anda pegang gitu. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Cukup itu Sangat ya. menggugah Ustaz, benar. Alhamdulillah. Memperbaiki niat kita lagi ya. Nah, memperbaiki niat. Jadi intinya biar hidup kita berkah. Seolah nggak ada sia-sia. Ya. Cukup mungkin saling mengingatkan Pak Jaya. Iya. Maaf gitu. Makanya anak ke SMP juga sebenarnya sepi. Anak kesepian sebenarnya di SMP itu. Temenin ngambil nasi, bawa mobil. Tapi dalam kesendirian biasanya ada hikmahnya. Bisa muhasabah, ingat teman-teman. Gitu. Jadi banyak Katanya ngaji, banyak baca, jadinya gitu. katanya di Garut Pak Munawar katanya paling belakang gitu. Rupanya baru tahu kita hikmahnya di situ. Hikmahnya. Ya jadi dibilang kayak gini, katanya Allahu Akbar, masa ketinggalan naik loading 15 kilo. Anda bilang, Anda cuma mau nyampaikan sunnah. Sunnah ketika tanjakan Allahu Akbar. Kuat ke belakang, enggak, itu sunnah, bukan kekuatan, sunnah. Kalau Anda nggak kuat, ya itu masing-masing, beda kekuatan, beda dengkul, beda sepeda. Dan kan? beda sepeda Beda sepeda. Anda itu sepeda downhill, Downhill. sepeda turunan. Buat dari sini nih, dari sini turun itu. Anda yang menang. Iya. Makanya ketika nyampe puncak, namanya puncak Batu Tumpang, pas turunan, anak paling kenceng. Oh iya. Kalau boleh sih nyalip Pak Andang, harus salip Pak Andang. Jadi nggak boleh nyalip Pak Andang sama Pak Marhadi. Nggak boleh. Nggak boleh gitu kan. Pak Obeng aja nggak mau disalip gitu kan. Nanti orang ketiga di Nggak quest mau itu. disalip. Nggak boleh. Ada anak rem itu. Nah soalnya paling safety kalau turunan, ban gede. Namanya downhill kan ya. Turunan. Pas tanjakan dikit, Udah. semuanya gini, duluan ya. Ketinggalan lagi anak. Sekitar 5 kilo ketinggalan pas turunan. Karena ada nanjakan di 5 kilo. Kalau turunan Jadi, bisa hah? balap. Kalau turunan bisa balap. Emang sepedanya tipenya downhill. Ketinggalan nggak apa-apa, nyantai aja, nikmati. Ingat Allah, ingat pemandangan, nikmat. Kalau kita nikmati pemandangan, nggak ingat yang menciptakan, rugi. Rugi, bener rugi. Harus ingat sama Allah. Tuh, dia dengerin, harus ingat sama Allah ya. Tadi udah mulai mau mana belum? Belum Ini banyak mobil. punya mobil. Besok pagi lah kita mana. Besok pagi jam 5 udah siap. Siap. Karena yang nganter itu kalau agak kesiangan kayak kemarin, apalagi badan gede-gede gini Pak. Wah. Kalau Insya Allah. enteng itu setengah jam lah. Kalau Takjil gede-gede lah. gini bisa 40 menit katanya. Tajul lagi. Biar pas ngelihat sunrise-nya. Oh iya. Kesiangan, dia kan di bawah tuh satpam PRT. Cuman dia satpamnya sini. Cuman kalau ada orang nginep dia nggak nginep ya. Kurang dia. Kalau ada yang nginep saya di bawah aja gitu. Sepatuan harus amanin tuh.